Oke, baik teman-teman, hari ini kita bakal lanjutin progres kita yang kemarin. Jadi kemarin kita tuh sudah menginstal Laravel 8 dan juga Laravel Breeze buat autentikasinya. Oke, kita masuk ke folder kemarin, terus jalanin perintah php artisan serve. Nah, sini servernya sudah jalan, kalian bisa masuk ke sini atau pakai localhost 8000. Nah, sekarang ini adalah halaman utamanya. Kalau kita login sebagai admin, sebenarnya untuk admin atau user tuh belum ada ya, ini cuma user biasa aja dulu, role-nya belum kita buat. Oke, tugas kita kali ini adalah membuat user create-nya. Jadi kita harus membuat user, bisa create, bisa read, update, sama delete. Oke. Pertama-tama kita buat dulu controllernya. Masuk ke terminal, jalanin php artisan, make controller, namanya user controller. Das tambahin das resource, resource gunanya. Jadi nanti ada fungsi otomatis yang sudah dibuatin. Jadi daripada kita buat manual, mending kita pakai otomatis. Oke, controllernya berhasil dibuat, kita tutup terminalnya. Nah, masuk ke http controller. Nah, masuk ke user controller. Nah, di sini fungsi-fungsi yang saya maksud tadi sudah dibuatin semua. Kita buat fungsi index buat nampilin semua usernya. Caranya, kita buat variabel dulu, user. Nah, ini kita manggil modelnya user itu kita panggil. Nah, dia bakal terimport di sini. Itu harus diimport ya, kalau nggak diimport nggak bisa jalan. Oke, kita panggil user all, semuanya, semua user. Baru kita return view, kita panggil file view-nya buat nampilin usernya. Kita nanti taruhnya di page, di dalam folder user, terus nama filenya tuh index.blade.php. Nah, kita passing user yang sudah kita tarik dari database ke dalam view yang ini. Caranya kita pakai compact. Kita sebutin nama variabelnya users. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu view-nya. Kita masuk ke resource, views. Nah, kita buat folder baru di sini. Folder barunya page. Page itu karena banyak pakai S ya. Oke, kita pakai S. Terus kita buat user. Kita baru buat file baru, index. Tapi sebelum buat file baru kita baikin dulu ininya. Pages. Oke. Kita buat file baru. index.blade.php. Oke. Nah, di sini kita tinggal, nah karena ini blade.php, Blade itu template bawaannya Laravel. Nah, jadi kalau dulu kita PHP itu kan pakai echo terus apa gitu kan. Nah, ini nggak usah pakai echo. Kita pakai gini aja. Ini sama dengan echo. Nah, kita echo $users yang tadi yang kita terima dari controller sini. Nah, tapi sebelum itu kita buat lagi root-nya. Root itu alamatnya. Jadi kan kita ke root web. Nah, ini untuk web. Ini kita nggak butuh. Ini default, ini disediain ini. Cuma ini kita bisa singkat jadi seperti ini. Jadi kita nggak butuh. Komentarnya kita juga nggak. Komentarnya kita nggak butuh. Hapus. Nah, jadi lebih singkat. Nah, sebenarnya ini sudah saya buat ini. Jadi root resource, karena controller kita pakai resource tadi kan, kita pakai juga resource ini. Jadi otomatis dia bakal manggil semua fungsi-fungsi yang ada di dalam controller. Nah, fungsi-fungsinya itu tergantung kita butuhnya apa nanti. Nah, silo ini buat nama dari root-nya. Jadi bakal ada nanti namanya user index, ada yang namanya user edit. Nah, daripada kita buat satu-satu kan, nah kita pakai ini, root resource. Soalnya kalau kita buat satu-satu, dia jadinya begini. Terus nama controllernya, controller, kelas, terus nama fungsinya.
Baru kita kasih nama user index. Nah, daripada buat satu-satu kayak gini, mending kita pakai yang namanya root resource. Oke. Kalau kita akses sekarang, dashboard ini kita ganti jadi user. Nah, ini data-data yang kita dapat dari database. Dari database sudah ada. Oke. Selanjutnya kita bakal, karena kita backend tuh nggak usah pusing-pusing sama tampilan. Nah, untuk tampilan tuh yang ngurus adalah front end. Jadi kita kalau backend, yang penting fungsinya jalan. Oke. Ini fungsinya kita sudah jalan. Cuma supaya agak rapi sedikit, kita kasih table lah. Daripada seperti ini kan. Kasihan juga nanti front end-nya, nggak ngerti disuruh ngapain nanti. Oke. Tabel TH dikali berapa tadi datanya? Ada ID dan name, ada user. Ini data-data yang sudah saya isi tadi ya, berarti ya. Jadi ID, ada name, ada email verified. Berarti kita butuh 5 TH kali 5. Oke. Yang pertama itu buat nomor, yang kedua itu buat name, yang ketiga itu buat email, yang keempat buat status, yang terakhir buat action. Oke, sini kita buat body, kemudian tr. Di sini, tapi sebelum kita buat tr, kita buat namanya loop. Kita pakai yang namanya for each. Nah, cuma daripada for each, kita mending pakai yang satunya, for else. Nah, kenapa? Karena kalau for else ini dia sama aja kayak for each. Bedanya kalau datanya kosong, nah kita bisa ada opsi sini nampilin apa kalau datanya kosong. Oke. Oke, collection ini kita ganti jadi user. Collection itu kan kumpulan data. Nah, kumpulan data kita tadi kan namanya users. Nah, sebagai item. Oke. Kita buat tadi. Yang pertama itu nomor. Nah, daripada kita masukin ID-nya kan nggak enak dilihat nanti sama orang-orang. Nggak boleh itu private untuk ID. Kita pakai namanya loop iteration. Iteration. Seperti ini kalau salah tulisannya. Saya agak lupa. Terus item. Nah, ini kan usernya ini ada dalam array-nya. Ini ada tanda array ini. Tanda, kalau di Python list lah. Nah, isinya kan ada objek nih, satu objek, ada dua objek. Nah, makanya kita harus pakai loop. Ini adalah objek yang pertama, untuk memanggil objek-objeknya. Ya, pokoknya semoga teman-teman paham. Ikutin aja. Kita ambil name, kita copy, kita ambil email, habis itu status. Nah, status ini kita pakai buat gimana caranya kita tahu kalau user ini sudah verify emailnya atau belum. Jadi ada di sini namanya, mana itu? Nih, email verified at. Actionnya biasa, kasih ahref route susah banget, route user edit. Itu kalau mau edit isinya ini edit biasa. Oke. Kalau delete itu harus pakai form karena dia actionnya post, metodenya post, actionnya ke route user destroy, dan kita masukin button tipe submit, terus delete. Nah, kita biar bagus, kita tambahin sedikit JavaScript, ada one click, confirm. Nah, ini kalau kita sudah pakai yang namanya petik 2, nggak boleh lagi kita gabung petik 2 di dalam petik 2, error. Jadi harus pakai petik 1. Confirm, kata-katanya apa ya? Are you sure? Oke. Harusnya sudah lumayan rapi. Kita cek dulu. Oh, ada salah nih. Iteration. Nah, itu kan iteration tuh kalau salah T-nya 1 deh.
Oh iya, root user edit. Nah, user edit ini butuh parameter. Iyalah. Apa yang mau diedit? User mana yang mau diedit? Dia nggak tahu. Tambahin lah, item ID. Bentar. Benar nggak ya? Kita coba aja. Error ya. Coba lagi. User edit item ID not defined. Ya, ini kok ini warnanya oranye nih, harusnya salah nih. Gimana di warnanya? Oh, di sini nih keluar. Ah, ini benar ah. Kacau. Ah, oh ya, root destro juga butuh ya, sorry. Lupa. Oke. Kok tampilan nggak kayak tabel ya? Ah, ini ada yang lupa nih. Kan OTR dulu tadi. Kalau datanya kosong, tulis aja. Data kosong, bos. Oke, ini harusnya tampilannya kiri kanan ya. Coba kita kasih di sini. Kelas flex. Tambahin flex row. Masih nggak ngaruh. Kita kasih lebar dulu berarti. Kurang lebar berarti dia. Diilih. Kenapa tidak mau ke sampingnya? Flex row W64. Biar aja lah. Nggak ngaruh juga. Nanti frontend yang ngurus. Sekarang cukup kayak gini. Kita butuh apa ya? Buat ngedit. Oke, kita kerjain yang ngedit dulu. Kembali ke controller. Kemana cari yang edit? Cari yang edit. Yang edit atau yang create dulu ya? Yang create aja dulu kali ya. Yang create. Kita buat yang create aja dulu. Sesuai urutan. Return view. Ini manggil view-nya. Page, user index. Indexnya kita ganti. Create. Buat file baru dalam sini. Dalam user. create.blade.php. Kita tinggal buat form. Metodenya post. Actionnya root. Nah, ini bukan ke user create, melainkan ke user store. Nah, kalau create itu buat manggil view create yang ini, sedangkan store itu buat nyimpan ke database. Oke. Nah, di sini store itu nggak perlu parameter, jadi kita nggak perlu nambahin apa di sini, nggak usah. Oke, kita buat tokennya dulu, csrf. Nah, ini wajib nih kalau kalian membuat form. Kita buat input. Aduh, sorry. Input, tipe teks, name-nya name. Ini buat name yang dari database. Terus kita buat lagi buat email. Tipenya juga ganti jadi email. Kita buat tip yang password. Name-nya password. Satunya juga sama, cuma name-nya diganti jadi password confirmation. Kita buat button tipe submit. Saya rasa cukup. Kita tambahin di sini store, kita didi dulu. Didi itu item buat, jadi prosesnya tuh bakal berhenti di sini. Meskipun kalian punya query di bawah sini, tetap prosesnya bakal diberhentikan di didi. Tujuannya apa ya? Biasanya ini kita buat debug atau ya buat testing aja dulu. Create. Oke, kita sudah nih data yang tadi, coba kita tambahin AST, passwordnya password, create. Nah, ini dia bakal
Ini kan Didi yang tadi ini hasilnya Didi nih. Jadi request ada 5 parameter yang masuk, ada name, email, password, sama password. Oke, ini password yang tadi. Data kita sudah masuk. Nah, kita bisa lanjut untuk validasi request yang tadi. Nah, request valid data buat array, karena dia memang array, kita harus pakai array juga lah. Name. Name-nya nih apa? Harus required. Harus ada dong name-nya. Harus string. Terus, udah cukup. Email. Dan emailnya tuh, oh ya, tanda panah ini memang kayak gini kalau nulis array di Laravel atau nggak di PHP. Kalau di Python kan nggak begini kita nulis. Beda cuy. Beda ya Python sama Laravel. Oke, email required tuh pasti. Terus dia bukan string tapi email. Terus dia harus unik. Nah, ini aturan unik nih. Nah, jadi kalau unik tuh dia mau tabel apa? Tabel users. Kolomnya kolom apa? Kolom email. Except, nah kecuali ID-nya siapa? ID-nya dia sendiri. Nah, itu nanti kalau kita pakai buat update. Nah, cuma kan kalau di create kan kita nggak perlu. Kita perlu yang begini aja dulu. Nah, nantilah saya jelasin bedanya apa. Password. Password itu required terus minimal 8 mungkin, terus confirm, pastilah dia harus dikonfirmasi antara password yang biasa sama password yang untuk konfirmasi. Oke, sampai sini kita bakal turn back dulu, kita nggak bakal langsung masukin ke database, kita refresh dulu. Oh ya, kita harus buatin tombol untuk masuk ke halaman ini ya, nanti aja gitu. Oke, ini kan admin Gmail sudah ada tuh, sudah terdaftar, harusnya nggak boleh. Kita tambahin user. Nah, ini passwordnya kan di sini password. Nah, kita coba 1 2 3 4 5 6 8. Tuh, dia nggak bakal masuk harusnya. Cuma pesan errornya nggak ada ya. Kita harus tambahin pesan error. Index.php bukan create. Nah, di sini. Tambahin pesan error tuh B. Nah, kita pasti errornya itu apa? Error lain. Error dari apa? Error dari name. Sebentar, ini sih. Pesannya apa nanti muncul? Nah, kita copy dulu ke semuanya. Ele. Nah, gini. Sini kita perlu echo $message. Oke, ini aduh. Nah, ini buat select satu kata gini kan, Ctrl D. Nah, kalau select lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Jadi kita bisa nulis di 3 baris seperti ini. Itu shortcut aja sih. Aku rasa kalian kalau mau cepat ya harus belajar shortcutnya juga. Nanti saya bagikan. Password. Kayaknya kalau password konfirmasi itu nggak perlu. Karena kan dia jadi satu sama user sama password. Oke. Kita tambahin bla 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 bla. Nih, the email has already been taken, the password confirmation doesn't match. Oke. Jadi sudah ketahuan kan errornya di mana. Kalau namanya kan aman. Cuma karena ini hilang tadi ya. Oke. Itu ada caranya supaya tidak hilang. Nah, gini. Kalian ke input, nah kita di semua ke belakang, kita kasih value. Nah, di sini kita ada namanya fungsi Laravel out. Nah, name. Name ini dari sini ya. Nah, berarti kalau di sini bukan name tapi email. Kalau di sini password. Cuma kalau password dan password confirmation tuh dia nggak perlu yang ini. Harus type ulang lah. Wih, old name.
Nah, ini salahnya nih. Salahnya di sini. Nah, kita nggak pakai ini. Harusnya kita pakai. Karena ini fungsi Laravel, bukan HTML. Oke, kita create ulang. Ini kenapa dia ada? Karena memang begini browsernya. Firefox tuh selalu nyimpan data login. Jadi kita nggak perlu isi-isi lagi. Coba ya. User. Ini kan pakai admin yang tadi yang sudah ada, passwordnya juga password. Kita isi sembarang. Nah, errornya muncul, tapi yang kita isi tadi nggak hilang. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa lanjut user controller. Nah, sebelum return back, kita perlu buat usernya. Oke, ini user ini itu dari model ya, model. Kan sudah kita import tadi di sini. User create. Kenapa harus pakai model? Karena kalau kalian nggak pakai model ya kalian nggak bisa begini caranya. Kalian harus pakai ya db, terus create, baru nama tabel. Itu kan ribet tuh. Kalau ini kan nggak usah, otomatis sudah. Asalkan di model kalian itu sudah kalian setting. Kalau di user ini modelnya dibuat secara default. Oke, name. Name ini ambilnya dari mana? Dari request yang sudah kita validasi tadi. Koma, copy, Ctrl D, terus di sini kita ganti email. Ini kita ganti password. Oke, return back. With. Jadi kalau return back itu return ke halaman yang tadi. With sukses. Pesannya apa? Jadi kita di sini saya mau ngirim pesan sukses. Nah, isi pesannya apa? Isi pesannya selamat. User berhasil dibuat. Oke, coba kita user at Gmail, passwordnya password, itu password kayak gitu aja. Sebentar ya. User jago. Oh, emailnya sudah ada, Harus yang lain. Coba kita kasih nama Johnny. Hey Johnny. Kasih Johnny. Password confirmation don't match. Oh iya. Sebelum itu kita buat dulu sekarang tombol create jadi kita nggak ketik bolak-balik itu. Kita buat di atas sini href route itu link ya, buat ngelink user create. Nah, supaya ada muncul kayak gitunya karena harus install ekstensi. Cari aja di VS Code sebelah sini, banyak tuh. Add user. Terus yang di bagian create nih kita tambahin sesuatu. Di sini. Kita tambahin if. Kalau ada session session sukses. Nah, sukses itu yang tadi. Yang dari sini. Nah, ini kan sukses nih. Ini harus sama ya. Kalau enggak nanti tidak terbaca. Kita mau nampilin message-nya. Salah. Kita nampilin session suksesnya. Pesan yang dibawa oleh session sukses. Oke. Nggak ada error. Sip. Kita refresh. Ini tombol add user. Oh iya. Salah. Kita lupa nambahin ini. Nah, tambahin Johnny at gmail.com. Passwordnya PASSEWORD password. Ini the password masih.
password confirmation endorsement. Kayaknya ada yang salah kayaknya. Entah itu di bagian sini, bagian penamaan dari password confirmation. Coba saya cek yang di register, dia namanya apa? Register itu, oh pakai underscore bukan min. Nah ini kenapa? Ini pokoknya harus sama nih. Soalnya di default setting Laravel begini, jadi kita harus ngikutin itu. Khusus untuk ini aja yang password confirmation. Kita ulangin, Johnny @gmail.com, password taruh PAESS. Nah, selamat user berhasil dibuat. Oke, kalau kita kembali ke halaman indeks, nah ini Johnny sudah masuk. Sekarang kita harus edit. Nah, kita tutup dulu yang tidak kita butuh. Ini tidak butuh, ini tidak butuh, sama ini tidak butuh. Kita buat dulu, sebelum kita ngat ke controller, kita buat dulu page usernya untuk edit. Edit.blade.php. Oke. Di sini sebenarnya kita bisa copy dari create. Kenapa bisa copy? Ya, karena sama aja. Nah, di sini user store kita ganti. Jadi user update. Nah, butuh parameter jelas. Karena apa yang user mana yang mau diupdate. Nah, supaya kita tahu user mana yang mau diupdate, kita masukin $user ID. Nah, daripada bingung, kita coba masuk ke edit dulu ya. Mana edit. Yang show ini sama edit kurang lebih sama. Kalian tinggal return view, terus nama view-nya apa? Ini. Nah, terus kalian juga harus passing usernya. User find $ID. Jadi parameter yang kita masukin di sini adalah ID. Makanya tadi di root tadi kita perlu tambahin user ID. Nah, di sini user, kita kirim user ini ke view-nya, caranya pakai compact. Silakan, kita orang Indonesia pakai compact ya. Cuma sekarang zamannya toteback sih. User. Oke. Nah, di sini user update, karena nanti kita bakal masukinnya ke update sini. Nah, coba kita dulu sini. $request. Oke. Jadi nanti form ini bakal dikirim ke user update. Nah, terus parameternya user ID. Metodenya post. Nah, untuk edit itu, untuk update itu, kita nggak bisa pakai metode post. Jadi kita tampilin di sini metode put. Nah, gitu. Nah, kalian harus belajar namanya metode get, post, put, sama delete. Nah, di sini value bukan old name lagi, tapi kita harus ganti dari value-nya si user. Jadi, user name. Kalau yang ini, $user email. Nah, password ini harusnya bukan diganti di sini, tapi di profile. Nah, jadi untuk password, saya hapus saja untuk yang di user edit. Karena nanti change password itu cuma user itu sendiri yang boleh ganti. Admin, meskipun kalian admin, nggak boleh. Lain haknya. Oke. Jadi password kita hapus. Jadi kita pakai user email sama username. Metodenya put. Nah, user update. Oke. Terus kita kembali ke controller. Kita pakai DD aja tadi kan untuk ngecek dulu. Kita masuk ke edit. Nah, admin kita ganti jadi caps lock admin. Oke. Create. Itu tadi tombolnya harusnya diganti ya. Nah, request parameter. Oke, dia sudah masuk. Name-nya admin, nah metodenya put. Emailnya admin. Oke. Jadi kita sudah bisa melakukan update di sini. Tapi sebelum itu kita baiki dulu tombolnya tadi. Ini bukan create melainkan update. Update. Itu kita tambahin coba button tipe reset. Cancel. Jadi gunanya apa? Jadi
buat ngembaliin value-nya nanti. Coba kita lihat ya. Tapi sebelum itu kita perbaiki dulu user ini. Nah, update. Tentu kita butuh validasi request-nya. Validasi. Jangan lupa array, oke. Name yang mau kita validasikan. Nah, sebenarnya ini kita bisa copy dari sini, dari sini. Karena sama aja, kecuali passwordnya. Password kita nggak butuh. Oh, apa itu? Nah, cuma ada perbedaan di sini. Di sini kan ada unique users. Nah, di sini kita harus nentuin unique-nya itu di kolom apa yang tadi? Yang tadi tuh loh. Coba kita ulangin ya. Unique. Nah, table apa? Table users. Kolomnya apa? Kolom email. Accept ID. Tambahin ID-nya di sini. Jadi khusus untuk user dengan ID ini, maka email yang unik ini diabaikan. Soalnya kalau nggak diabaikan, misalnya ini kan tadi admin@gmail.com, terus kalau saya update lagi, tetap sama nilainya admin@gmail.com itu dianggap error. Makanya harus kita abaikan gitu. Jadi khusus untuk diri sendiri, maka ya seperti itulah. Terus kita perlu cari dulu usernya. Pakai user, find, $id, kemudian $user, update, array, name-nya ambil dari request name, pakai koma, tekanin array, email. Harusnya email tuh nggak usah diganti dan nggak boleh diganti. Jadi yang boleh gantinya name sama foto profil. Cuma foto profil belum kita buat, nanti aja itu di khusus untuk profil. Ya, kita refresh. Kalau kita resend data yang tadi, undefined offset 1. Kenapa ini? Ada error. Coba kita balik ke user 6 edit. Kita update biasa dulu. Offset 1. Oh, ini berarti masalah yang di sini tadi. Yuk, kita dosa email, kita anggap aja ID-nya kan. Nah, terus kita seperti ini. Jadi pokoknya khusus untuk user dengan ID ini, semua hal yang unik kita abaikan. Wih, username hilang. Ada hilang username-nya. Edit. Admin. Admin. Mana caps lock tadi? Ah, ini dia. Oke. Return-nya. Kita belum buat return-nya aja. Makanya dia bingung nampilin apa situ. Return. Back. Nah, ini kita copy dari yang tadi di atas. Daripada capek-capek ngetikkan, kita copy saja. Apa itu copy paste, yang penting berhasil. Selamat user berhasil di edit. Kembali dulu, kita refresh. Oke, ini admin kita ganti jadi kecil lagi. Admin jago lah misalnya. Boom. Selamat user berhasil diedit. Oke, kalau kita misalnya nih kita ngetik sembarang nih, aduh salah, cancel. Nah, tuh kembali lagi seperti semula dia. Oke, jadi itu fungsinya. Sekarang kita buat untuk tombol hapus. Tombol hapus ini. Kita tuh kalau hapus kan kita butuh di sini. BTW kalau kalian bingung ini apa, nah ini cuma penjelasan aja nih. Remove the specific resource from storage. Nah, jadi dia bakal menghapus specific resource. Resource-nya ini bisa macam-macam, bisa usernya, atau enggak nanti ada foto profilnya dari storage. Storage ini bisa dari database atau enggak dari file storage yang ada di mana itu? Nih, storage. Oke. Nah, parameternya dia butuh parameter integer sebagai ID, terus nanti dia bakal nge-return sebagai response. Itu sebenarnya kalau kalian hapus ya nggak apa-apa sih. Cuman biarkan aja lah, biar ada info sedikit. Nanti orang-orang bingung, ID itu buat apa? Gitu. Oke, jadi kita butuh user. Kita cari dulu usernya. User find $ID. Kemudian kita delete. User delete. Oke, kemudian kita biasa return back.
With success, selamat user berhasil dihapus. Nah, coba kita hapus yang Joe nih. Are you sure? Are you sure? Oke, hapuslah. Method post. Nah, method post. Itu salahnya tuh tadi. Kita ke user index. Nah, di sini kita butuh bukan metode post, tapi metodenya delete. Terus kita harus tambahin csrf, terus metode. Nah, di sini metodenya delete. Kalau edit kan pakai metode put, nah, kalau hapus pakai metode delete. Makanya di sini dia harus pakai form, bukan pakai href seperti ini. Oke, kita coba ulang. Kita save dulu, sudah save ya. Oke. Kembali. Refresh. Delete. Are you sure? Oke. Are you sure? Oke, datanya sudah terhapus. Jadi begini aja untuk user CRUD-nya. Oh iya, yang show tadi belum ya. Cuma sama aja sih caranya kayak edit tadi. Karena kalau kalian ikutin tadi bisa lah buat sendiri, aman aja. Jadi kerjanya backend tuh ya begini aja. Dia cuma ngebuatin sistemnya, bagaimana nih kalau edit dia ngapain, kalau delete dia ngapain. Nanti supaya untuk mempercantiknya ini itu tugasnya front end. Jadi saya harap nanti kalian membuat kelompok itu supaya kalian bisa bagi-bagi tugas. Ada yang ngerjain back end, ada yang ngerjain front end. Karena saya tahu juga kalian tuh sibuk. Ya kami juga sibuk ya, sama-sama sibuk kuliah. Tapi saya harap kalian bisa serius untuk ngerjain ininya. Karena kalau kalian informatika pasti terpakai nanti ilmunya. Kalau kalian jurusan lain ya kurang tahu. Oke, tadi ada data yang kurang ya, status. Status tadi itu di bagian index. Nah ini, email verified at. Ini kan email verified at ini kalau dia belum verifikasi, maka datanya kosong. Jadi ini kosong, nggak ada apa-apa. Kalau dia sudah diverifikasi, maka dia bakal muncul tanggal verifikasinya berapa. Nah, tapi kita kan tidak pengen seperti itu. Jadi kita coba cut dulu ini. Kita buatkan dia if else. If else. If ada, kalau dia ada kan, kita print, kita echo. Wah, kalau di Python kan print. Kalau di sini echo. Cuma kalau echo-nya di Blade tuh pakai begini aja. Kita echo verified. Seperti ini atau enggak ya? Download saja. Verified. Berarti sudah diverifikasi. Aduh, sorry. Kita copy, paste. Tinggal tambahin not di depannya. Not verified. Oke. Duh, kelebihan. Wah, verified string. Kayaknya harus ditambahin deh. Harus ditambahin seperti ini mungkin. Nah, ternyata harus ditambahin kayak gitu ya. Nah, ini kan not verified gitu. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk tutorial CRUD usernya. Mungkin selanjutnya kita bakal nambahin seperti pagination, sama search mungkin, atau enggak sama foto profil. Jadi pantengin terus aja. Nanti untuk desain ini, supaya lebih bagus nanti mungkin Hasim yang bakal ngajarin, bukan saya. Oke, cukup sampai sini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.